Baik pemirsa, di segmen ini juga kami mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui telepon interaktif kami di 021-391-5201 dan juga WhatsApp interaktif di 081213983749. Ya, untuk mereview perdagangan sepanjang hari ini dan bagaimana proyeksi perdagangan untuk esok hari, kita akan berbincang melalui line Zoom bersama dengan Bapak Henry Setiadi. Beliau adalah founder Mastermind Trader. Ya, halo selamat sore Pak Henry. Selamat sore Pak Pras. Iya, apa kabar hari ini? Baik Pak, luar biasa, sehat selalu Pak ya. Baik, terima kasih juga. Kita lihat bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Kita akan review juga. Nampaknya ikut-ikutan sehat juga begitu setelah kemarin sempat mengalami pelemahan yang cukup dalam ini. Pak Henry melihat bagaimana? Lebih kepada technical rebound saja dari pergerakan indeks atau ada trigger lain begitu yang mendorong pembalikan arah dari IHSG? Ya benar Pak Pras. Ya jadi kita tahu bahwa sejak tanggal 6 Agustus ya, ini IHSG kita sudah mengalami koreksi yang cukup signifikan ya. Pada saat itu masih di level 6.200 ya. Yes. Kemudian terus ya koreksi. Nah kita justru dilihat di sini bagi para investor trader ya justru melihat ada peluang Pak untuk masuk posisi kembali ya. Hari ini juga kita lihat diikuti oleh hampir sebuah indeks ya, kecuali di indeks kesehatan health ya, yang lainnya itu semua menghijau Pak. Ya jadi di sini angin segar, tetap optimis IHSG akan kembali lagi on track ke zona hijau Pak. Ya, zona hijau kalau kita lihat level-level 6.100, 6.200 ini adalah level yang juga rawan profit taking. Anda melihat seberapa kuat penguatan indeks yang terjadi hari ini? Apakah akan berlanjut di sepanjang pekan ini mengingat besok sudah hari Jumat begitu Pak Henry, atau mungkin bisa paling tidak di sepanjang bulan Agustus? Ya Pak Pras, ya hari ini kita lihat sudah menguat, kita tadi Bapak 51 poin ya, 0,84%. Ya di sini kita lihat masih cukup ya ruang bagi IHSG untuk kembali ke posisi resisten yang terdekat di 263 ya. Nah jadi sampai dengan pekan ini pun hari besok ya udah hari Jumat ya. Kita melihat masih Pak terus ada potensi bagi IHSG untuk terus melaju Pak ya. Masih ada peluang kembali tembus 6.200 ya untuk pergerakan IHSG. Ya, baik, tadi sudah disampaikan dari beberapa sektor, yang utama adalah sektor pertambangan batubara yang juga mengalami lonjakan karena kenaikan harga batubaranya sendiri. Bagaimana kalau kita review dari sektornya dulu nih, batubara? Ya baik Pak, ya. Ya kalau dari sektornya sendiri benar ya, ini dari sebelum libur kita melihat ada potensi untuk penguatan ya, khususnya untuk di sektor batubara. Dan kita lihat benar ya, beberapa emiten seperti kita tahu seperti Antam, Inco dan sebagainya juga turut yang mendukung sektor ini untuk terus mengalami penguatan ya. Lebih karena memang pergerakan harga komoditasnya, atau yaitu lagi-lagi kalau kita bicara mengenai pergerakan harganya kan dalam waktu beberapa pekan terakhir, khususnya 1 bulan saja dari pergerakan secara teknikal Antam saja ini grafiknya turun dalam begitu dari level 2.600, 2.700 di sekarang di 2.400. Ya benar, karena Antam ini kita melihat Pak dari tanggal 9 Agustus ya, itu pada saat ini menguji level supportnya yaitu di 2250, kita sudah melihat Pak ada rebound signal yang sangat kuat ya. Sehingga hari ini pun kita melihat 2 hari terakhir ya, itu mengalami penguatan yang cukup signifikan. Yes, sudah bottoming dalam pergerakan 1 bulan, jadi sudah saatnya juga pembalikan arah ya untuk pergerakan Antam sendiri. Akan ke berapa nih kalau Pak Henry bisa memprediksikan atau menganalisis kenaikan harga Antam sendiri? Baik, Antam tadi kan sudah naik ya 2,56% itu di 2.400. Nah di sini dengan rata-rata pergerakan Antam ya per hari itu sekitar 90 sampai dengan 100 rupiah. Di sini kita melihat ada potensi Pak kembali untuk menguji level resisten yang pertama itu di 2.500 ya. Kemudian apabila sudah berhasil break 2.500 akan bisa Pak menguji kembali level 2.730 Pak ya, yang pernah tercapai di tanggal 26 Juli ya. Oke, sampai dengan 2.730. Jadi kalau yang sudah punya posisi Antam masih ada peluang di hold dulu ya? Yes, sabar ya. Jadi jangan langsung profit taking karena peluang kenaikannya masih cukup besar untuk Antam Pak Pras. Baik, lantas bagaimana dengan resisten ataupun tadi sudah disampaikan 2.500? Adakah batasan support yang perlu dilihat juga, atau itu bisa menjadi peluang entry level bagi yang belum punya misalnya? Ya, sebenarnya supportnya itu sudah ditinggalkan ya pada saat 2190. Itu merupakan level yang sangat ideal untuk kita kembali masuk posisi. Ya, namun bagi yang belum masuk posisi sebenarnya di harga saat ini pun masih cukup besar ya peluangnya ya. Karena kita lihat resisten itu yang terdekat
ada di 2.500. Betul. Kemudian yang dalam satu pekan ke depan ya, ada peluang untuk kembali menguji level resisten berikutnya di 2730, Pak Pras. Yes, berarti hajar kanan saja masih boleh begitu ya untuk Antam. Iya, benar. Ya, any price ya. Oke, any price. Inco bagaimana? Hari ini naik 3% juga. Apakah strateginya sama? Ya, untuk Inco kita lihat juga ini hari mengalami penguatan ya. Itu tadi ditutup di level 5.100 ya, 5.100. Ya, kalau Inco ini juga sama ya, kita melihat karena sudah ada penurunan koreksi ya dari tanggal 27 Juli, waktu itu masih 5.500 ya. Nah, dengan rata-rata pergerakan Inco itu per hari sekitar 150 sampai dengan 200 rupiah. Ini masih cukup ya peluang Inco untuk kembali menguji level resisten terdekatnya. Itu ada di 5.375 untuk Inco. Wow, 5.375 itu aja short term ya? Ya, masih oke nih. Satu minggu ke depan ya, karena memang kalau emiten energi ini memang cukup fluktuatif ya. Jadi tergantung trading plan dari masing-masing trader ya, investor. Tapi sangat berpeluang Pak dalam satu minggu ke depan pun Inco ini tetap melaju ke arah yang positif ya. Baik, berarti current price ataupun any price juga boleh ya untuk Inco. Iya, betul Pak. Baik, itu udah pilihin investasi. Kembali kami serahkan juga untuk sektor pertambangan khususnya di batubara, ada Antam dan juga Inco. Dan sini nampaknya sudah ada banyak pertanyaan yang masuk melalui line WhatsApp interaktif IDX Channel. Ini Pak Henry kita akan coba bahas ya satu persatu. Baik, sekaligus tadi menjawab dari sektor pertambangan. Kita langsung saja ke Pak Murno ini di Padang Lawas Utara di Sumatera Utara ini. Selamat sore Pak Murno, menanyakan Antam dan juga BJTM. Antam tadi sudah disampaikan kalau jangka pendeknya saja sampai dengan 2.500, kemudian jangka menengahnya 2.730. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Murno ini adalah Pak Henry, sampai dengan akhir tahun akan kemana Antam? Baik, ya. Antam tadi kita sudah bahas ya, dengan rata-rata pergerakan itu tadi kita berapa? 2.500 sampai dengan 2.730. Iya, betul ya. Jadi sampai dengan akhir tahun ini kita melihat ya berpotensi Pak ya break di atas 2.700 kalau untuk Antam. Oh, tetap akan ada peluang di atas 2.700 sampai dengan akhir tahun. Betul. Baik, itu dia untuk Antam. Lanjut ke salah satu porto yang dimiliki Pak Murno adalah BJTM. Pak Henry, bagaimana BJTM sampai dengan akhir tahun? Ya, BJTM tadi sideways ya. Iya, stagnan saja, betul. Iya, stagnan ya, 710 tadi ya ditutup nggak menguat juga nggak melemah ya. Nah, kalau untuk BJTM ini secara teknikal ya Pak ya, kita melihat masih cenderung sideways ya. Sideways. Dilihat Pak nanti besok sampai dengan perdagangan minggu depan ya, apakah dia mampu break resistennya itu di 740 ya. Kalau misalkan dia belum bisa break di 740, kelihatannya masih ranging Pak di sekitar antara 685 sampai dengan 750 ya, sekitar ini aja ranging. Ranging ya, 685 750 pergerakan dari BJTM. Baik, sudah ada penelpon yang masuk ini Pak Henry, kita akan coba sapa. Halo, selamat sore. Sore Pak Pras. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Henry, Tangerang Selatan. Oke, Pak Henry, di sini ada Pak Henry juga ini, silahkan. Saya mau tanya mengenai selamat sore dulu sebelumnya dengan Pak Henry juga. Silakan. Saya mau tanya mengenai agro untuk sampai dengan akhir tahun. Baik. Juga untuk BBKP. BBKP. Kalau boleh tahu AGRO sudah punya di posisi berapa ini Pak Henry? 2450. 2450 ya. Oke. Sementara untuk BPKP-nya? Wah, tinggi Pak kalau tinggi BPKP-nya. Ya? Baik, tapi akhir tahun yang ditanyakan ya Pak ya? Sampai dengan akhir tahun, karena ini kan sudah ya menjelang dekati akhir tahun. Siap, oke. Itu saja Pak Henry? Baik, itu aja. Terima kasih banyak Pak dan Pak Henry. Baik, Pak Henry di Tangerang Selatan. Sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Henry, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Bapak Henry Setiadi. Ya Pak Henry, kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Henry juga di Tangerang Selatan tadi ya. Akhir tahun AGRO dan BBKP, silakan AGRO dulu. Ya baik, terima kasih Pak Henry tadi partisipasinya. Ya AGRO tadi kita lihat terkoreksi ya di 2,64% minus, ditutup di 2210 ya. Nah kalau kita lihat potensi sampai dengan akhir tahun
dengan rata-rata ya pergerakan agro itu sekitar 170 sampai dengan 200 ya. Ini sangat berpotensi ya Pak untuk kembali rebounding ya, menguji level resistennya di 2920 ya. Jadi lebih bersabar Pak Henry ya, jangan di cut loss lebih dahulu ya. Kita lihat perkembangan sampai dengan pekan depan Pak ya. Baik, 2920 itu sampai akhir tahun ya Pak Hendri ya akhirnya? Ya, atau 920 ini karena kecenderungannya belum ada indikasi kalau dia memang uptrend ya. Baru ada indikasi untuk rebound. Kita lihat dulu ya, kalau bisa berhasil di atas 2920 ya, kalau sampai dengan akhir tahun dengan rata-rata pergerakannya tadi ya Rp200 per hari itu masih bisa sih Pak break ya, tapi kita lihat dulu Pak di level resisten yang 2920. Itu udah tahanan dari resistennya 2920 ya, betul. menjadi level konfirmasi kalau bisa tembus ya berarti bisa ke 3.000-an mungkin untuk GRO. Betul. Baik, tapi kalau dengan pelemahan hari ini yang hampir 3%, 2210, apakah itu bisa kita misalnya begitu mengambil posisi lagi di bawah? Kalau untuk agro ini support yang terkuatnya ada di 1875 ya, jadi selama dia masih berdagangan di atas 1875 masih cukup agil ya kalau misalkan mau averaging down, ngambil posisi baru ya. Itu Pak. Oke, lanjut ke BPKP, bagaimana support resisten sampai dengan akhir tahun? Oke, baik Pak Hati. Untuk BPKP kita lihat hari ini kenaikannya cukup signifikan ya, di 2,58%, ditutup di 595 tadi ya. Nah, kalau untuk BPKP sendiri ini sampai dengan akhir tahun ini berpotensi untuk kembali ke level 760 ya, jadi lebih bersabar ya, karena dia punya pergerakan hariannya nggak terlalu besar ya, sekitar 60-70 rupiah ya, tapi berpotensi Pak untuk kembali ke level 845 ya. Wow, berarti masih oke semua nih portofolionya Pak Hendri Tangerang Selatan, meskipun tadi posisinya masih loss ya, tapi peluang untuk pembalikan arah paling tidak bisa di atas posisi modal masih oke untuk di hold akhir tahun. Baik, pilihan investasi kembali kami serahkan ke Pak Hendri di Tangerang Selatan. Kita lanjut lagi untuk membahas WA interaktif ya Pak Hendri. Tadi sudah dari Padang Lawas Utara, kita ke Pak Hadi di Jakarta. Selamat sore. Menanyakan Wijaya Karya punya posisi di 990, PTBA-nya di 2250. Singkat saja nih, kira-kira support resistennya untuk Wika dulu. Untuk Wika ya tadi ditutup menguat ya 1,11% ya. Betul. Nah, kalau kita lihat untuk technical view ya, ditanyakan support resistance ya, ini masih ranging ya, belum ada tanda-tanda bahwa ada penguatan ya, walaupun tadi ada di 905 ya. Jadi dilihat Pak untuk pembukaan besok ya, apakah market dibuka melanjutkan penguatan 905 ya, karena tadi sempat menguji level resistennya di 930 Pak ya, 930 ya, kemudian terkoreksi kembali ya. Jadi kalau untuk Wika secara turun masih ranging Pak ya, perlu di wait and see ya. Masih wait and see ya, 930 itu menjadi level pembuktian bagi Wijaya Karya. PTBA? Singkat saja kira-kira apa nih yang perlu dilihat support resisten? Baik. Ya untuk PTBA ya, tadi kita tahu bahwa mengalami penguatan yang 5,33% ya, cukup sangat signifikan di 2370. Nah, kalau untuk PTBA sendiri masih berpotensi Pak ya untuk melanjutkan penguatan ya. Tadi sudah di break ya, resistennya itu di 2380 ya, namun hanya turun sedikit 2370 ya. Jadi bagi yang sudah ada posisi dengan pergerakan hariannya sekitar Rp80 ya, itu sangat berpotensi Pak untuk kembali ke level di atas 2.500 Pak ya. Itu dia. Jadi di hold saja nih 2250 yang dimiliki PTBA, Pak Hadi. Iya, di hold betul ya, karena potensi besar ya. Untuk Wijaya Karya masih wait and see ya. Ya, untuk Wika di wait and see ya, belum terlalu clear ya. Baik, ini sudah ada penelpon yang masuk lagi nih Pak Hendri, kita akan coba sapa. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Dani dari Tangerang Selatan. Oh, baik. Silakan Pak Dani. Ya, ingin bertanya terkait dengan saham TINS dan juga saham Telkom, Pak. TINS dan Telkom. Sudah punya posisi sebelumnya? Udah punya, Pak. Di berapa TINS-nya? Untuk di TINS 1475. 1475, kemudian Telkom? Untuk Telkom 3260, Pak. 3260. Yang ditanyakan untuk short term atau akhir tahun? Untuk short term, Pak. Short term. Itu saja? Iya, itu saja. Baik, terima kasih Pak Dani di Tangerang Selatan. Langsung saja Pak Hendri, kita ulas TINS-nya. Sudah punya di 1475. Bagaimana timah TBK yang hari ini closingnya hampir 3% nih, naik di 1.500. Sudah ada keuntungan sih yang diraih oleh Pak Dani di Tangerang Selatan, tapi apakah masih ada peluang nih lanjut lagi? Silakan.
Ya baik, ya makasih Pak Dhani partisipasinya. Ya kalau untuk tim kita lihat ya, itu rata-rata pegang perharian itu sekitar 70-80 rupiah ya. Jadi kalau misalnya sudah masuk posisi ya dengan penguatan hari ini masih sangat berpotensi ya untuk menuju level resistennya ke 1770 Pak untuk tim. Oh, masih ada ke 1.700-an? Iya betul. Baik, di hold saja. Ini peluang cuannya makin besar nih Pak Dhani ya. Iya. Oke. Selanjut ke Telkom. Hari ini juga naik 3,72%, 3350. Kalau kepemilikannya Pak Dhani di 3250. Ya, ini juga untuk Telkom jangan buru-buru di take profit ya. Karena dengan kenaikan hari ini pun sekitar 3,71% tadi ya, ditutup di 3350. Oke. Ini masih berpeluang Pak untuk terus melaju ya, menguji level resistennya yaitu di 3.500. Ya, jadi pada ini masih bisa di hold Pak. Selamat nih buat Pak Dhani di Tangerang Selatan ya, kayaknya portofolionya lagi hijau semua ini. Baik Pak Henry, kita akan bahas beberapa saham pilihan yang Anda sudah rekomendasikan ya untuk pemirsa juga. Ini kita akan sampaikan selengkapnya, bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada beberapa saham yang dijagokan oleh Pak Henry, ICBP, AGRO, kemudian BRIS dan Indofood ini. Support resistennya mungkin apa saja yang perlu dicermati, ada seberapa besar juga ini potensial upside untuk masing-masing emiten tadi atau saham. Silakan. Ya, ada beberapa Pak ya emiten itu seperti yang dilihat di layar itu ya, ICBP itu kita lihat ada di support 7875, kemudian resistennya di 8850 ya. Dengan rata-rata pergerakan hariannya itu sekitar 200 rupiah ya. ICBP ini bisa dicermati untuk long term maupun medium term ya, karena sekali lagi sangat berpeluang ya untuk menguji kembali resisten tadi 8850. Apabila bisa break itu bisa berpotensi ke arah 9.000 Pak untuk ICBP. Oh, bisa peluang ke 9.000. Jadi ini kalau bicara mengenai entry levelnya, current price atau any price boleh begitu Pak? Ya, kalau untuk entry price-nya ICBP itu hari ini tadi kan menguat ya, 0,31% ya. Dilihat besok, perdagangan besok, kalau misalkan melanjutkan closing hari ini di 8075 boleh masuk di any price Pak untuk ICBP. Oke, any price untuk ICBP. AGRO tadi sudah kita ulas ya. Ini juga menarik ke 2920 tadi ke pergerakannya, jadi posisinya juga baik juga ya untuk AGRO. Ya betul. Baik, lanjut ke BRIS ini, Pak Henry. Ya, untuk BRIS bisa dicermati untuk level supportnya itu di 2220. Kemudian untuk level resistennya di 2870. Dengan rata-rata pergerakan BRIS ya sekitar 160 rupiah ya. Ini bagi yang sudah masuk posisi di hold saja ya, walaupun hari ini ada kenaikan tipis ya di 350. Nah, bagi yang belum masuk posisi bisa dilihat besok perdagangan apabila melanjutkan at least ya closing hari ini 2350 boleh masuk di any price Pak BRIS. Oke, memang sedang dalam masa konsolidasinya, tapi sudah bertahan untuk mencoba ya naik lagi begitu nampaknya untuk BRIS ya, Pak Henry. Iya, betul Pak, benar. Baik, itu dia untuk BRIS. Lanjut ke Indofood ini. Ya, untuk Indofood ya bisa dicermati level resistennya di 5925, support ya. Supportnya 5925, oke. Ya. Kemudian untuk resistennya di 6375 ya. Kemudian untuk INDF ini dengan rata-rata perdagangan perhariannya itu 175 rupiah ya. Jadi untuk INDF hari ini kan ditutup di 6.200, sudah masuk posisi bisa di hold. Yang belum bisa Pak juga besok dicermati Pak ya, selama di atas supportnya 5925 boleh masuk di any price Pak untuk INDF. Oke, any price juga untuk Indofood. Rata-rata lebih kepada untuk short term trading atau lebih kepada medium to long? Kalau ini medium to long Pak. Oke, medium to long, ICBP, AGRO, BRIS dan juga Indofood pilihan investasi kembali kami serahkan untuk pemirsa IDX Channel. Pak Henry, tahan dulu, nanti pembahasan lebih lanjut kita akan sampaikan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, masih berbincang bersama dengan Bapak Henry Setiadi, beliau adalah founder Mastermind Trader. Baik Pak Henry, kita kembali lagi menjawab WhatsApp interaktif, kali ini dari Malang ini. Pak Victor, selamat sore. Menanyakan BNII, sudah punya porto di level 270, closing market hari ini minus 1,66% di level 356. Yang ditanyakan di hold atau cut loss nih, silakan Pak Henry. Ya baik, terima kasih Pak ya. Untuk BNII ini pergerakannya ranging ya sepanjang Mei itu ya, jadi kalau misalkan sudah punya posisi tergantung trading plan-nya ya, tapi selama masih di atas supportnya ya saya rasa masih bisa di hold ya, karena walaupun hari ini
terkoreksi ditutup di 356 tadi ya. Yes. Ini masih di atas supportnya ya. Supportnya itu sekitar di 334 Pak ya untuk BNI. Oh, masih di atas supportnya, betul, 334, sementara closing 356. Jadi di hold. Lantas peluang lagi untuk kedepannya seberapa jauh untuk BNI, ataukah pada saat kondisi saat ini short term saja atau bisa untuk medium to long? Kelihatannya kalau BNI mesti lebih bersabar, lebih fokusnya ke medium to long ya, karena short term itu kelihatannya tetap masih ranging Pak ya. Kita tadi support itu di sekitar 340 lebih ya, kemudian resistennya itu mesti dilihat itu apakah mampu break dulu Pak di 380 Pak. Oh, 380 ya. Oke, Iya, tapi masih oke juga sih kalau sudah punya posisi di 270 ya BNI-nya Pak Victor. Baik, itu dia 334 sampai dengan 380 ya, berarti pergerakan dari BNI. Baik, pilihan investasi kembali kami serahkan ke pemirsa. Dan selanjutnya kita ke Bali nih, Pak Gede, selamat sore. Entry level, Pak Hendri, yang ditanyakan untuk Cepin kemudian KLBF. Cepin hari ini stagnan saja di 6125, sementara KLB Farmanya masih melemah 1,15%. Baik, iya Pak. Kalau untuk Cepin, ya hari ini stagnan ya di 6125 ya. Dari technical view pun Cepin juga sama ya, itu bergeraknya ranging Pak. Ya, jadi mesti lebih bersabar. Ya, perhatikan saja untuk level-level support dan resistannya ya. Kalau untuk level supportnya itu ada di 6050 ya, 6050. Kemudian kalau untuk level resistannya itu ada di 6600 kalau untuk Cepin. Baik, jadi kalau mau masuk tunggu di 6050 Pak? Ya, kelihatannya masih ada potensi terkoreksi ya, lebih bersabar. Dilihat Pak, kalau sudah mendekati level 6050 sebenarnya boleh masuk kembali Pak. Ya. Oh, sebaiknya tunggu di bawah dulu 6050-nya ya. Ini menjadi level konfirmasi juga nih untuk Cepin. Baik, cukup bersabar kalau mau masuk di Cepin. Kalau KLBF bagaimana? Ya, kalau untuk KLBF hari ini kembali ya mengalami koreksi sebesar 1,14%, tadi ditutup di 1290. Ya, secara technical view KLBF ini masih bisa melanjutkan koreksi Pak ya. Jadi maksudnya kalau untuk medium to long term ya masih cukup oke ya, karena secara fundamental kita tahu kan sektor medical ya berpeluang besar ya. Tapi kalau untuk short term dilihat Pak trading plan-nya ya, apakah sudah di batasan cut loss ya. Perhatikan saja untuk KLBF itu supportnya itu ada di 1240 ya kalau untuk KLBF ya 1240. Iya. Jadi kalau mau entry sama, tunggu di 1240-nya ke bawah atau pas di 1240? Kelihatannya masih bisa terkoreksi ya. Jadi kalau mau entry kembali lebih bersabar. Ada di 1240 boleh masuk posisi ya, tapi kalau break kembali di bawah 1240 lebih baik di wait and see terlebih dahulu kalau ke KLBF. Oke, itu dia untuk Cepin KLBF. Jadi harus sabar-sabar dulu nih sambil lihat level-level apakah supportnya jebol atau tidak, begitu ya. Iya. Oke, kali ini kita ke Palembang ini Pak Hendri. Ada Ibu Felicia, selamat sore, menanyakan TOWR sudah punya di 1430. Wah, ini juga cukup bisa dikatakan nyangkut ya. Closing hari ini 1315 meskipun posisinya naik 2,33%. Apa yang harus dilakukan? Baik ya Bu Felicia, terima kasih partisipasi TOWR ini hari ini kan mengalami penguatan ya, 2,33%, 1315 ya. Di sini saya justru melihat TOWR ini ada peluang Pak ya untuk rebounding dan kembali menguji resistennya itu di 1535. Ya, jadi yang sudah masuk posisi di hold definitely Pak. Nah, kalau yang belum masuk posisi ini masih cukup ada room ya untuk kembali ke level resistennya di berapa tadi di 1535. Ya, 1535 betul Pak. Baik, jadi di hold saja ya, 1430 ya? Ya, di hold saja. Baik. Dan kita lihat sampai dengan 2 pekan ke depan ya, karena dia range-nya nggak terlalu besar, target sekitar 90 dengan 100 rupiah ya. Baik, semoga begitu menuju ke 1535, jadi tidak perlu khawatir dengan posisi loss yang sekarang dialami di 1430 ya Pak Hendri ya? Iya, betul. Baik, kali ini kita ke Batam, Pak Hendri. Ini sudah ada Pak Edi yang menanyakan BBRI sudah punya di 3850, cut loss atau average down. Kemudian juga kalau mau entry di berapa, silakan BBRI-nya. Ya, baik. BBRI ya hari ini terkoreksi 0,26%, ditutup di 3810 tadi ya. Nah, kalau untuk BBRI ini lebih bersabar ya, karena selama dia masih di atas supportnya ya 3720 ya masih bisa di hold ya, malah bisa ada potensi Pak untuk kembali rebound ya. Dengan
rata-rata beberapa hari itu sekitar Rp100, itu lebih baik di hold Pak, sahabat. Ya, Di hold sampai ke berapa nih kira-kira Pak Hendri? Di hold sampai ke level 3760 Pak. Oh, 3760. Iya, 3760 kalau untuk BBRI ya. Tapi sempit ya, 3720 sampai dengan 3760. Iya, range-nya agak sempit ya, tapi kalau dia bisa break ya, level resistance-nya tadi yang pertama itu berpotensi Pak untuk kembali ke level di atas 4.300 ya. Oh, 4.300. Jadi 3850 yang sedang dimiliki sekarang masih ada peluang di hold saja, cuman nambah time frame saja mungkin ya Pak Hendri. Ya, nambah time frame ya kalau untuk BBRI ini fokusnya medium to long term Pak ya. Oke, kalau mau masuk lagi 3720 atau 3810 nih untuk closing hari ini misalnya Bank BRI. Ya, kalau untuk mau masuk lagi, kalau besok Pak ya diperdagangkan di atas closing hari ini 3810 boleh masuk di any price Pak kalau untuk BBRI. Oh, baik. Itu dia untuk Pak Edi di Batam, pilihan investasi kembali juga kami serahkan ke Pak Nada. Kita lanjut lagi ke Jawa sekarang di Bandung ini di Jawa Barat menanyakan AGRO. Oh, AGRO tadi sudah kita bahas ya. Dengan pergerakan di 1875 sampai dengan 2920 ini untuk Pak Edi di Bandung. Tapi kalau sudah punya 2440, nah ini bagaimana? Apakah juga masih ada peluang di hold? Karena ini peluangnya ke 2920 ya, masih ada keuntungan yang bisa dicapai nantinya. Ya, masih bisa di hold Pak ya, karena masih di atas level supportnya 1875 dan di sini kita lihat sekali lagi ada peluang ya. Masih untuk rebound ya terus menguji level resistance-nya itu dia. Di atas 2.900 Pak. Wah, itu dia, jangan khawatir berarti ya masih oke. Lanjut ke Jakarta kembali, BABP punya posisi di 480. Singkat saja nih, bagaimana BABP? BABP Pak ya? Iya, BABP itu Bank MNC Internasional yang hari ini closing marketnya turun cukup dalam 6,92 di 498. Oh iya, ini hari, iya Bapak. Ya kalau untuk BABP ya hari ini cukup dalam ya koreksinya ya. Betul. Itu 6,91 dituju di 498 ya. Nah kalau untuk BABP sendiri, ini karena sebelumnya itu udah naiknya cukup signifikan ya. Ini kelihatannya Pak, kalau untuk BABP mesti dilihat Pak untuk perdagangan besok ya. Apakah dia mampu diperdagangkan di atas closing hari ini, 498. Ya bila mana dia tembus kembali, ya perhatikan untuk level support ya. Itu BABP itu bisa ke level 358 Pak. Jadi wait and see lebih dahulu. Oh, ada support di 358? Iya, betul. Baik, nanti untuk peluang reboundnya lagi ke arah mana? Apabila besok di perdagangan di atas closing hari ini, sebenarnya dia secara technical view Pak ya, masih besar Pak peluangnya ya untuk menuju kembali ke level di atas 600 ya kalau untuk BABP. Oh, lebih kepada untuk long term investment ke 600 lagi begitu? Iya, betul. Iya, medium to long term kalau untuk ini. Oke, itu dia untuk Bapak Andri di Jakarta, kepemilikan dari BABP, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena keterbatasan durasi. Mohon maaf juga untuk pemirsa ID Channel dan Pak Hendri. Terima kasih banyak nih atas ulasan analisisnya begitu terkait dengan kepemilikan portofolio dari investor maupun traders hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy. Pada saat penularan COVID-19 makin meningkat, tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Jangan lupa juga dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan kita akan berjumpa kembali esok hari pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Second Session Closing. Saya Prasetyo Wibowo serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.